Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini ada di antara kalian yang sedang merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah yang jauh lebih dalam. Lelah karena hidup terasa begitu berat. Lelah karena cobaan seolah tak ada habisnya. Lelah karena terus-menerus mencoba kuat di tengah keterpurukan. Kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, selalu tegar, seolah tak ada masalah. Akhirnya kita memendam semuanya, menumpuk beban di dada, sampai rasanya ingin meledak. Kita takut terlihat lemah, takut dinilai tak mampu. Pernahkah kalian merasa di titik nadir itu? Merasa bahwa menjadi kuat itu melelahkan, kan menyesakkan. Merasa ingin menyerah, tapi tak tahu harus kemana. Kalau iya, video ini untukmu. Kita akan bicara tentang sebuah tempat di mana kita boleh melepas semua topeng kekuatan, menumpahkan segala lelah tanpa takut dihakimi. Tempat itu adalah sejadah bersujud di hadapan Allah, Zat yang Maha Mendengar, Maha Memahami, dan Maha Penyayang. Allah menciptakan kita dengan fitrah yang sempurna, termasuk fitrah untuk merasa lemah, untuk butuh. Allah menciptakan kita dengan fitrah yang sempurna, termasuk fitrah untuk merasa lemah. Kita bukan robot. Hati kita bisa terluka, jiwa kita bisa gundah, raga kita bisa merasa letih. Dunia ini adalah medan ujian, dan wajar jika terkadang kita merasa kepayahan, apalagi saat hidup terasa sedang terpuruk. Bagaimana rasanya lelah jadi kuat di tengah keterpurukan? Mungkin itu saat engkau baru saja kehilangan segalanya, pekerjaan, usaha, atau bahkan orang tercinta. Engkau harus tetap berdiri tegak demi keluarga, demi mereka yang bergantung padamu. Padahal kakimu gemetar dan air mata sudah di pelupuk mata. Mungkin saat engkau harus menghadapi cibiran dan pandangan rendah dari orang lain karena kegagalanmu. Tapi engkau tetap mencoba tersenyum, mengatakan, "Saya baik-baik saja." Padahal batinmu hancur luluh. Mungkin itu saat engkau harus memutar otak, mencari solusi di tengah tumpukan masalah yang seolah tak berujung. Padahal pikiranmu sudah buntu dan semangatmu telah runtuh. Mungkin itu saat engkau harus tetap menunjukkan ketabahan di depan anak-anakmu. Padahal engkau sendiri tak tahu bagaimana esok hari akan berjalan. Kita sering berpikir menangis adalah tanda kelemahan. Kita diajari untuk jangan cengeng, kuat dong. Tapi tahukah engkau bahwa justru dalam air mata yang tulus ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mengakui kelemahan di hadapan yang maha kuat. Kekuatan untuk melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Mari kita renungkan ayat ini. Allah Zat yang Maha menciptakan kita. Dia sendiri yang menunjukkan jalan keluar saat kita lemah dan butuh pertolongan. Dia perintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar bukanlah berarti pasif dan berdiam diri menerima nasib. Sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan kepada makhluk, menahan diri dari kemarahan, dan berusaha di jalan yang benar meskipun beratnya cobaan. Dan sholat adalah tiang agama,
jembatan penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Di dalam sholat, dalam sujud, kita bisa menumpahkan segalanya. Makna ayat ini sangat mendalam, bukan sekedar perintah, melainkan panduan hidup bagi setiap mukmin yang menghadapi kesulitan, terutama di titik keterpurukan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap tantangan, setiap kepahitan, setiap rasa lelah, kita memiliki dua pilar utama untuk bersandar: sabar dan sholat. Kesabaran di sini adalah ketabahan jiwa dalam menghadapi musibah, tidak mengeluh kepada selain Allah, dan tetap istiqomah dalam ketaatan meskipun cobaan datang bertubi-tubi. Sedangkan sholat adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, melalui sholat kita berdialog, memohon dan mencari ketenangan. Allah menutup ayat ini dengan janji agung. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Keberadaan Allah bersama mereka yang sabar ini bukan sekedar dukungan biasa, melainkan keberadaan yang disertai pertolongan, bimbingan, dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Ini adalah jaminan bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendirian dalam perjuangan mereka. Bahkan di jurang keterpurukan sekalipun, ayat ini mengajak kita untuk mengarahkan segala keluh kesah dan kebutuhan kita hanya kepada Allah melalui dua bentuk ibadah. Dan ingatlah, Rasulullah SAW, teladan terbaik kita, mengajarkan tentang pentingnya bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Beliau bersabda, orang yang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita makna kekuatan sejati. Kekuatan bukan hanya tentang fisik atau dominasi atas orang lain, melainkan kekuatan mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan mengendalikan hati di saat-saat sulit. Dan bukanlah menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan kepada makhluk, menahan amarah akan takdir, lalu memilih untuk bersujud dan menangis di hadapan Allah. Itu adalah bentuk kekuatan yang hakiki, kekuatan yang menjadikan kita kembali kepada fitrah, mengakui bahwa kita hanya hamba yang lemah di hadapan Rabb yang Maha Kuat. Lantas, bagaimana kita menangis di hadapan Allah? Pertama, ambil wudhu, dirikanlah sholat, khususnya sholat malam. Ini adalah langkah pertama. Saat dunia terlelap, saat kesunyian menyelimuti, bangunlah, ambil wudhu, rasakan kesegaran air membasuh dosa-dosa kecilmu. Kemudian berdirilah di hadapannya. Dalam sholatmu, di setiap gerakan dari takbir hingga salam, rasakanlah kehadirannya. Yang kedua, sujud, titik terdekat dengan Allah. Puncak dari sholat dan puncak dari pelepasan beban adalah sujud. Rasulullah bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Di atas sejadah dalam sujudmu, biarkan air mata itu mengalir, jangan ditahan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghakimimu. Ceritakan semua bebanmu, semua ketakutanmu, semua kekecewaanmu. Menangislah karena hidup dalam keterpurukan. Menangislah karena merasa sendiri. Menangislah karena dosa-dosa yang mungkin menjadi penyebab. Menangislah karena rindu kepadanya. Allah tidak pernah menertawakan air matamu. Justru
Dia mencintaimu, Dia melihat ketulusan hatimu, pengakuanmu atas kelemahan diri, dan harapmu hanya kepadanya. Yang ketiga, berdoa dengan setulus hati. Setelah sholat atau bahkan di tengah sujudmu, angkatlah tanganmu, berdoalah, "Ya Allah, saya lelah, saya tidak kuat lagi. Saya mohon pertolonganmu, angkatlah beban ini dariku. Berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku petunjuk, limpahkanlah kesabaran." Ingatlah, doa adalah inti ibadah. Allah mencintai hambanya yang berdoa dengan penuh harap, yang merendahkan diri di hadapnya. Yang keempat, perbanyaklah istighfar dan zikir. Terkadang beban yang kita rasakan adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan, baik disadari maupun tidak. Perbanyaklah istighfar, memohon ampunan Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini akan membersihkan hati dan melapangkan jiwa. Dan jangan lupa berzikir, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mengingat Allah akan menenangkan hati. Bayangkan, seorang pemuda yang tadinya penuh semangat, kini terpuruk dengan kegagalan bertubi-tubi. Usahanya bangkrut, utang melilit, bahkan teman-teman menjauh. Setiap hari ia memakai topeng tegar, berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia akan bangkit. Namun, di malam hari, di kamar kos yang sempit, ia hanya bisa memandang langit-langit dengan kosong. Air matanya tidak terbendung lagi. Ia merasa terlalu lelah untuk menjadi kuat. Di tengah keputusasaan itu, ia ingat pernah mendengar tentang kekuatan sujud. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba bangkit, mengambil wudhu, dan sholat 2 rakaat. Dalam sujud yang panjang itu, ia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah," bisiknya di antara isak tangis, "aku sangat lelah. Aku tak sanggup lagi menanggung ini sendirian. Aku serahkan semua beban ini padamu. Aku mohon ampun atas segala dosaku. Tolonglah aku ya Allah." Air matanya membasahi sejadah. Namun, ia merasakan aliran ketenangan yang perlahan memenuhi rongga dadanya. Bukan masalah yang langsung selesai, tapi hatinya yang lapang. Ada keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Dari sujud itu, ia bangun dengan kekuatan baru, bukan kekuatan dari dirinya sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Ini bukan tentang mukjizat yang langsung datang esok pagi, tapi tentang ketenangan batin, tentang keyakinan bahwa ada zat yang maha kuat, maha mengasihi, yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dan dari ketenangan itu akan muncul kekuatan baru, ide baru, dan jalan keluar yang tak terduga. Saudaraku, jangan pernah biarkan dirimu merasa sendiri dalam menghadapi beban hidup yang memberatkan. Jangan pernah takut untuk mengakui kelemahanmu di hadapan Allah. Justru disitulah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Telah memiliki sandaran yang paling kokoh, pelukan yang paling hangat, dan pendengar yang paling setia. Maka ketika air mata tak bisa lagi dibendung karena hidup terasa di titik terendah, pergilah ke hadapan Allah, bersujudlah, menangislah, merintihlah. Yakinlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan air matamu. Dia akan mengangkat bebanmu, melapangkan hatimu, dan memberimu kekuatan dari arah yang tak kau sangka. Ingatlah janji Allah dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 153.
Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah penenang jiwa, janji Allah yang agung dan pasti. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang sabar dan bersandar kepada Allah melalui sholat akan selalu mendapatkan penyertaan dan pertolongan darinya. Ini adalah inti dari harapan yang harus kita genggam, terutama saat kita terpuruk dan merasa lelah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, melapangkan setiap kesulitan, dan mengokohkan iman serta tawakal kita di setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.